Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Dikala saat ini akan membaca merenungkan firman-Mu, tolonglah kami supaya Roh-Mu yang kudus bekerja bagi kami untuk boleh mengerti, memahami apa maksud firman dalam hidup orang percaya. Amin. Saat ini saya akan membacakan bagian Alkitab dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai ayat 15. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketawahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Saudara-saudara, yang menjadi tema perenungan kita berdoa dan bekerja. Kaitan dengan doa, kita seringkali mengungkapkan doa adalah nafas kehidupan. Itu berarti kalau doa menjadi nafas kehidupan orang percaya, maka setiap waktu, setiap saat kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Itu berarti bahwa tentunya ada orang sekarang ini, jika tidak berdoa dan dia masih hidup, itu berarti telah mati. Mati dalam kehidupan spiritual, kehidupan kerohanian. Saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab, mulai dari kitab Kejadian pasal 2, diungkapkan di situ bahwa ternyata Allah juga bekerja. Mari kita membandingkan dalam Kejadian pasal 2, mulai dari ayat yang ke-7. Dikatakan begini. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Jadi dijelaskan bahwa Allah bekerja membentuk manusia. Baru ayat yang ke-8, Tuhan Allah membuat Taman Eden. Ayat yang ke-9, Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Ayatnya yang ke-15,
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakannya. Ayat 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Ayat yang ke-21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur. Dari ungkapan-ungkapan ayat ini mau mengatakan kata-kata kerja. Tuhan Allah membuat, artinya Tuhan Allah bekerja. Tetapi juga kita melihat dalam Injil-Injil, Yesus Kristus juga bekerja. Mari kita lihat dalam Markus 6 ayatnya yang ketiga. Diungkapkan di situ bahwa Yesus bekerja. Kalau kita ingat, memang kalau kita membandingkan dalam kitab Injil yang lain, umpamanya dalam Matius, waktu mau mengungkapkan tentang yang disebut dengan sebagai seorang tukang kayu adalah Yusuf. Mari kita bandingkan dulu. Matius pasal yang ke-13. Matius 13 ayatnya yang ke-55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Artinya mau mengatakan bahwa Yesus ini anak tukang kayu. Yusuf adalah tukang kayu. Itu kalau dalam Matius. Tetapi kalau Markus, mari kita baca dalam Markus 6 ayat yang ketiga. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan bersama-sama dengan kita? Jadi Markus 6 ayat 3 secara jelas mau mengatakan bahwa Yesus pernah bekerja sebagai tukang kayu. Orang akan bertanya, mana yang benar? Jawabannya kedua-duanya benar. Kalau Matius mau mengatakan bahwa Yusuf, ayah daripada Yesus, adalah tukang kayu, tetapi juga Markus mau mengatakan Yesus juga adalah tukang kayu. Yesus juga bekerja. Walaupun tukang kayu yang dimaksud dalam konteks-konteks itu adalah pekerjaannya lebih luas. Tukang kayu, tukang besi, tukang batu. Saudara-saudara, begitu juga Paulus. Kita ingat, Paulus selain melayani, dia juga bekerja sebagai tukang tinda. Nah saudara, mari kita lihat dalam bagian bacaan kita tadi. Paulus mau mengungkapkan, pertama adalah suatu ungkapan permohonan berkaitan dengan kekuatan doa itu sendiri. Dia memulai dalam ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Jadi pertama dia memohon kepada jemaat yang ada di Tesalonika untuk berdoa bagi mereka yang melayani Tuhan, yang tujuannya adalah supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan nama Tuhan yang dimuliakan. Baru yang kedua, berdoalah supaya terlepas dari para pengacau-pengacau. Baru dia memberi nasihat. Menarik nasihat-nasihat Paulus dalam bagian ini. Dalam ayat 6b dikatakan begini, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Apa maksud daripada Paulus yang mengatakan menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya? Karena pada waktu itu ternyata ada sekelompok orang yang tidak lagi bekerja. Mengapa mereka tidak bekerja? Karena ada suatu ajaran dalam hubungan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi karena kedatangan Tuhan yang kedua kali yang disampaikan bahwa Tuhan akan datang, maka ada sekelompok orang
yang tidak lagi bekerja. Dan dalam ungkapan-ungkapan selanjutnya, dia memberi ungkapan-ungkapan yang begitu keras. Dia katakan dalam ayat yang ke-10, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Jadi kalau tidak kerja, jangan makan. Baru ia ungkapkan juga ayat yang ke-12, bagian B, supaya mereka tetap melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Artinya bahwa kalau bekerja dengan benar. Bekerja sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau bekerja, jangan bekerja dalam rangka untuk menyusahkan orang. Jangan mendapatkan hasil kerja karena suap, karena korupsi, karena membuat orang lain menderita lewat apa yang kita kerjakan itu. Saudara-saudara, kita bisa bayangkan ungkapan daripada Paulus dalam bagian ini adalah dia mengatakan bahwa orang yang berdoa sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Mari kita lihat ungkapan Paulus dalam ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Dia mengatakan tidak tertib dan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Padahal mereka ini sedang berdoa. Mengapa Paulus mengatakan itu? Karena rupanya bahwa ada ajaran-ajaran yang diungkapkan tadi, Yesus akan datang kedua kali. Karena Yesus akan datang kedua kali dan sudah dekat waktunya, maka berdoa saja. Berdoa dan tidak perlu melakukan apa-apa. Sehingga dia mengatakan hal seperti itu, ungkapan yang keras. Dia mengatakan kalau tidak kerja jangan makan. Dalam konteks seperti itu. Sehingga saudara-saudara, kita melihat ungkapan-ungkapan bagian bacaan ini, dia juga mengatakan bahwa jika ada orang yang tidak mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya menjadi malu. Namun ada ayat yang ke-15, tapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Artinya arahkan, nasihati sebagai saudara berkaitan dengan ajaran-ajaran yang benar. Ajaran yang benar yaitu dikala berdoa, dikala berkomunikasi dengan Tuhan, maka di dalamnya dilanjutkan dalam pekerjaan-pekerjaan. Dan dalam bekerja melakukan hal yang baik, hal yang benar, hal yang berkenan kepada Tuhan. Ini kiranya juga menjadi dorongan yang kuat bagi kita. Sebab apa yang kita kerjakan, kita doakan. Apa yang kita doakan, kita kerjakan. Seluruh aktivitas kita bagian daripada refleksi sebagai orang percaya yang menerapkan ajaran bagaimana berdoa bekerja dalam rangka menantikan Tuhan. Ia akan datang, Tuhan pasti akan datang. Tetapi kita tidak akan berdiam diri. Kita akan terus melakukan segala sesuatu yang di dalamnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.